Shalom. Mari kita belajar firman Tuhan. Saya berikan judul ya, kepekaan roh terhadap dusta. Wah, ini menarik sekali. Jadi saya kemarin seharian itu dari pagi sampai malam itu saya cari, saya baca ulang, kemudian saya renungkan gitu. Ternyata ada banyak hal yang menarik, yang baru saya temukan gitu ya. Kita buka dulu di dalam Kisah Para Rasul 5. Kalau ceritanya ini sudah barang tentu ini ya, seringkali kita baca. Firman Tuhan itu masalahnya kan nggak pernah expired gitu, nggak pernah kadaluarsa, selalu baru setiap hari. Jadi setiap kita kalau baca firman Tuhan itu menemukan sesuatu yang selalu baru. Jadi kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan nggak nemu sesuatu yang baru, berarti belum dapat berkat. Menurut saya ya, karena selalu ada yang baru pasti. Kita baca Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan baca bagi kita semua. Silakan Bapak Ibu menyimak. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan sepengetahuan istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki para rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Tuhan. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias, dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, yaitu Safira. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. 9. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawa. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah semua jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Baik, ini kasus yang menarik ya. Slide selanjutnya. Jadi kan permasalahannya sederhana ya. Jadi Ananias dan Safira itu punya sebidang tanah. Kemudian mereka tanah itu dijual. Misal mereka jual laku 100 juta begitu ya. Kemudian disisikan sebagian, katakanlah disisikan 30 juta gitu. 70 juta itu dibawa ke kaki para rasul, dipersembahkan. Terus Petrus bilang, loh, dengan harga sekiankah kamu menjual tanah itu? Ini aneh ya. Kenapa Petrus ngurusi penjualannya tanah si Ananias dan Safira? Kenapa harus dia tanya sampai sejauh itu gitu? Itu kan urusannya Ananias dan Safira. Gitu. Kenapa Petrus sampai harus, ini benar nggak harganya kamu jual sekian? Kok iya sampai gitu loh. Nah, mungkin ini dalam tafsiran saya. Jadi mereka itu sebenarnya Ananias dan Safira itu sebenarnya sudah bernasar. Itu satu-satunya jawaban yang logis. Mereka sudah bernasar, 100% hasil penjualan tanah ini saya persembahkan bagi rasul. Jadi ya saya bilang 100% karena Petrus mengira itu semuanya begitu. Ternyata ditahan sebagian. Loh, kok ini lakunya banyak sekali. Ya memang ya, orang kalau sudah ketemu yang namanya uang itu, wah itu jadi gelap mata gitu. Tapi unik, jadi bayarannya itu nyawa loh Bapak Saudara. Kan nggak cocok ya, 2 nyawa hilang dalam 1 hari. Karena dusta. Masalah sederhana, dusta. Nah, ini menarik
Kenapa dusta yang sebenarnya sederhana, tetapi dampaknya itu bisa membunuh 2 orang dalam 1 hari. Itu ngeri sekali. Coba bayangkan kalau saya bilang seperti ini, wah ini yang berdusta gini, yang belum selesai ini, wah ini gimana ini? Kok masih hidup saya gitu ya? Ya, mungkin Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Jadi pertama, dusta. Jadi mereka menjual sebidang tanah tetapi menahan sebagian uang dan menginformasikan harga yang tidak sebenarnya. Kita bandingkan ya, Maleakhi 3. Nah ini soal persembahan juga. Jadi ini perkara persembahan. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudara. Perkara persembahan sampai ngeri ini. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 12 ya. Bolehkah manusia menipu Tuhan, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami bisa menipu engkau? Mengenai persembahan apa? Persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi zaman perjanjian lama itu kasus seperti ini juga sudah ada. Enggak baru itu, enggak baru Ananias dan Safira. 9 apa? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, sebangsa. Jadi Israel itu sudah kena kutuk, masih berani apa? Menipu Tuhan. Ayat 10, mereka harusnya bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebutkanmu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Jadi permasalahannya bukan di persembahannya, Bapak Ibu Saudara. Permasalahannya di mana? Dusta. Jadi tolong perhatikan ya, setiap masalah yang ada di dalam Alkitab itu kembalilah kepada 10 hukum. Pasti ada hubungannya. Torah itu sumber utama hukumnya, hukum Tuhan gitu. Tuhan menghukum undang-undangnya berdasarkan, ini loh kamu salah, kamu telah melanggar undang-undang nomor sekian. Dusta itu nomor berapa, Bapak Saudara, dalam 10 hukum? Yang remaja nggak boleh jawab. Kemarin sudah dijelaskan, Soal. Jangan bersaksi dusta. 9. 8. Jangan mencuri. Jangan mencuri atau jangan ini ya. 1. Jangan ada ilah lain. 2. Jangan membuat patung kemudian disembah. 3. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah orang tua. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan berzinah. Betul ya? 9. Jangan bersaksi dusta. 10. Jangan mengingini milik sesama orang lain. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan dengan jeli ya, semua dosa yang terjadi itu dimulai dari pelanggaran ke-10, yaitu apa? Mengingini. Kalau sudah mengingini, wah saya pengen ini, itu di pikiran timbul kejahatan dan lahirlah praktiknya itu 1 sampai 9 Bapak Ibu. Itu dosa praktik. Tapi yang ke-10 itu dosa yang baru tertanam di dalam pikiran, apa? Mengingini. Karena itu ada ya. Di perjanjian baru itu malah jelas kalau kamu seseorang berpikir tentang perzinahan di dalam pikiran saja, sebenarnya dia sudah berzina. Itu dosa pikiran. Jadi semua dimulai dari pikiran. Yang ke-9 itu kan setengah praktik, setengah ini ya, setengah niat begitu. Jadi orang berdusta itu pasti niat dulu, ingin berbohong. Demi apa kemarin di pemuda? Semua orang berdusta itu berbohong demi apa? Demi kebaikan diri sendiri, Bapak Saudara. Jadi tidak ada dosa yang namanya dosa demi kebaikan, itu tidak ada. Semua dusta itu dilakukan demi kebaikan diri sendiri. Ya Ananias dan Safira kan ingin menyimpan uang sebagian. Uang ini tanah-tanah dia begitu.
kok sampai mati, wah ini berarti ada sebelum itu ada semacam nazar atau janji iman begitu ya sebutannya si Ananias dan Sapira. Kalau tanah ini laku 100% bagi jemaat begitu. Kemudian yang kedua, nah ini ya, ini Roh Kudus itu sangat-sangat sensitif dengan keberadaan setan. Betul ya? Setuju ya? Roh Kudus itu kan sensor ya. Jadi di mana ada setan, harusnya Roh Kudus itu, ya kita yang dipenuhi Roh Kudus itu sebenarnya peka begitu ya. Oh ini tidak betul ini. Oh ini salah ini. Nah gitu loh. Kemarin yang saya jelaskan di kata hikmat itu ya, memisahkan. Karena Roh Kudus tidak bisa bersatu dengan roh setan begitu. Kita tidak bisa mendengarkan firman Tuhan sambil berdusta. Kita tidak bisa mendengarkan firman Tuhan sambil menyimpan dosa. Itu apakah tidak sama saja dengan menyatukan kedua ilah gitu? Padahal Tuhan bilang jangan mendua hati. Ya ikut Tuhan, ikut setan, salah satu saja. Kan kesalahan Israel, kan gitu ya, sampai Tuhan buang itu kan kesalahan Israel dari dulu gitu. Menyembah kepada dua Tuhan. Dia nyembah Yahuwah, tetapi dia juga nyembah Baal. Menyembah Tuhan orang-orang Kanaan. Sama, itu polanya itu selalu begitu. Saya selalu mengenali pola di dalam Alkitab sama. Jadi Petrus itu mengetahui tanpa mengakui. Jadi orang berdusta, nah ini ya Bapak Saudara, catatan sama dengan sedang kerasukan setan. Loh ini yang ngomong ini tadi loh. Kita baca ulang deh. Kalau nggak percaya, nanti tersinggung gitu yang berdusta belum selesai. Ya berdosa itu Bapak Saudara, kalau kita melakukan dosa itu sama saja kita sedang bertuhan kepada siapa? Setan. Bapa segala pendosa itu siapa? Setan. Gitu loh. Jadi jangan, kita harus jujur begitu. Nanti selama ini ya saya masih mendua hati. Kisah Para Rasul 5 tadi ya. 3, ayat 3. Tetapi Petrus berkata apa? Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Padahal di 1 Korintus berapa itu? Tubuh kita adalah bait Tuhan dan Roh Kudus berdiam di dalam hati. Lah kok ini? Berarti kalau berdusta itu bukan Roh Kudus yang di dalam hati. Siapa? Iblis, setan. Wah berarti so ganti-ganti loh mas. Hari ini bisa Roh Kudus, besok bisa setan begitu. Oh enggak juga. Kalau hari Minggu Roh Kudus, hari Senin sampai Sabtu setan gitu. Enggak juga. Tidak Bapak Saudara, tidak begitu. Istilahnya ya saya pakai ya mendua hati. Makanya Roh Kudus itu diberikan supaya kita itu apa? Berhasil 100% melakukan apa? Hukum Tuhan. Di Yesaya 36. Roh Kudus itu jaminan supaya kita memperoleh berkat seluruhnya, itu di Efesus. Jadi Roh Kudus itu makanya dia disebut sebagai apa? Helper apa? Penolong. Tugasnya menolong. Kita buka 1 Raja-Raja 22. Kemudian tampillah suatu roh, lalu ia berdiri di hadapan siapa? Tuhan, Yahuwah ya, Tuhan semesta alam. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi apa? Roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia akan berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan berbuatlah demikian. Jadi roh dusta itu 1 di hati, 2 di mulut begitu. Jika kita berdusta, jadi jangan wah mosok ngeri itu mas. Saya kemarin membahas juga ya di pemuda gitu. Bahwa di hadapan Tuhan itu tidak ada yang namanya dusta kecil maupun dusta besar. Itu enggak ada. Bapak Ibu Saudara, ukuran seperti itu di hadapan Tuhan itu enggak ada. Anda berdosa kecil, sederhana, itu sama saja ya berdosa. Nilainya itu 100 di hadapan Tuhan. Kamu 100 dosa.
Orang yang berdusta besar, itu ya nilainya 100. Orang yang melakukan penipuan kepada puluhan orang, dengan orang yang melakukan penipuan pada satu orang, itu di hadapan Tuhan nilainya sama, 100. Kalau dampaknya itu beda ya, dampaknya di bumi beda. Dosa kecil dan dosa besar itu beda. Yang beda dampaknya di bumi saja. Tapi kalau di hadapan Tuhan, dosa is dosa. Dosa adalah apa? Dosa. Makanya bulan lalu saya bilang, kita itu semua harus dibersihkan supaya nanti ketika pulang itu tidak terdapat dosa sekecil apapun. Karena rumah Bapak itu apa? Super clean, sangat-sangat bersih, kudus sekali. Tidak bisa dosa sekecil biji sesawi masuk situ, nggak bisa. Hangus, Bapak Saudara. Tuhan itu kudus, kudus adanya. Jadi kalau ada orang berdosa berhadapan dengan dia, hangus. Itu sudah terjadi ya di perjanjian lama itu. Hangus, mati Bapak Saudara. Sangat-sangat kudus. Gitu. Kemudian Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ini di hadapan Tuhan loh, orang kerasukan iblis. Iblisnya nggak lari. Jadi jangan pikir di dalam gereja kita tidak bisa kerasukan iblis, Bapak Saudara. Bapak Saudara tidak bisa berkonsentrasi mendengarkan firman gitu. Itu saja sudah terindikasi bahwa kita sedang diserang oleh iblis gitu. Iblis itu tidak membiarkan kita istirahat sedetik pun gitu. Kemana-mana dia ikut, bahkan ke dalam gereja. Ini contohnya loh, di hadapan Yesus Kristus sendiri. Yudas kerasukan. Kita juga sama, di dalam gereja pun bisa. Ini di hadapan Yesus saja iblis berani kok. Celahnya apa? Dosa, Bapak Saudara. Selama masih ada dosa, Tuhan tidak sanggup membela. Titik. Sebab yang menjadi pemisah antara aku dan Tuhanku ialah segala dosa. Sudah itu saja. Itu masalah yang harus diselesaikan sampai nanti Tuhan Yesus datang. Supaya apa ya? Supaya kita seperti mempelai yang bijaksana, tidak kehabisan minyak. Kita harus terus dibersihkan oleh Roh Kudus. Dinyalakan oleh siapa? Roh Kudus. Minyak dan pelita ya, roh dan firman. Poin ketiga, yang didustai Petrus dan para rasul lain, tetapi yang tersinggung dan marah siapa? Iya, marah tanpa ampun itu Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan hanya mengenal Roh Kudus itu sebagai pribadi yang lemah lembut, yang halus. Di Kisah Rasul 5 itu Roh Kudus marah tanpa ampun, putus nyawanya. Nanti saya berikan gambarannya bagaimana Roh Kudus memutus nyawa si Ananias dan Safira. Itu terdapat di dalam makna kata dusta. Jadi mendustai Roh Kudus secara tidak langsung. Jadi hati-hati ya. Hati-hati. Hati-hati kalau kita mendustai orang Kristen, hamba Tuhan, mendustai orang-orang yang dipercaya diutus Tuhan. Wah, itu sama dengan mendustai siapa? Roh Kudus. Yang marah itu Roh Kudusnya, bukan orangnya. Orangnya cuma bilang, kenapa kamu? Cuma tanya loh, Petrus, mendustai Roh Kudus. Wah, yang marah Tuhan, yang marah Roh Kudus langsung. Gak pakai ampun ya. Ingat kisahnya si Usa itu ya. Usa mengangkut tabut itu, turun dari rumah siapa itu? Ya, dia bermaksud menolong. Kan tabutnya mau jatuh itu, disentuh Usa. Please, mati langsung gitu. Itu lucu ya, lucu buat saya itu lucu, tapi sekaligus apa? Mengerikan. Sama saja itu cerita ini dengan si Usa itu ya. Kita buka Yesaya 63:10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi apa? Musuh mereka. Dan ia sendiri berperang melawan. Bayangkan. Jadi Roh Kudus itu pertama sudah berpihak kepada umatnya. Tapi karena
pemberontakan mereka, Roh Kudus itu berpindah posisi jadi apa? Musuh. Nah sama, Roh Kudus yang ada di dalam kita itu sama. Kalau kita berdusta, dia memposisikan dirinya sebagai apa? Musuh. Dia itu bisa menjadi musuh kita. Jadi Tuhan itu bisa menjadi musuh kita saat kita melakukan dusta. Dalam hal ini dusta. Maka Bapak Saudara, dusta nanti saya jelaskan artinya apa ya. Itu harus selesai, sekecil apapun gitu. Sekecil ini loh, sekecil biasanya kan kita ditanya, sudah makan belum? Sudah. Padahal belum. Itu dosa tidak? Ayo, coba. Itu sesederhana itu. Tuhan permasalahkan tidak, Bapak Saudara? Permasalahkan. Tuhan itu orangnya hitung-hitungan kok. Sosok yang hitung-hitungan kok. Itu dipermasalahkan Tuhan begitu. Ya bilang saja belum. Belum tapi saya malu. Nah gitu kan nggak apa-apa ya. Daripada saya sudah kenyang begitu. Loh, padahal perutmu lapar, sedang lapar. Bagaimana perutmu sedang lapar tapi mulutmu teriak saya sudah kenyang. Itu kan kalau bukan manusia kan nggak bisa ya.